Shalom, shalom. Selamat pagi, senang bisa kembali bertemu saudara. Dan saya bersuka cita dengan saudara karena pagi hari ini bisa kembali saudara bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya percaya ketika saya share firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Ya, kapan saja firman Tuhan beritakan, saya percaya Roh Kudus berkarya di situ, menjamah, memberkati, bahkan menginspirasi setiap orang yang mendengarkannya, sehingga setiap orang yang mendengar mereka diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit disembuhkan, yang bersedih diberi penghiburan dan sukacita, yang letih lesu diberi semangat yang baru. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dalam kitab Amsal 3 ayat 29 sampai 32. Hari ini topik atau tema kita adalah jangan merencanakan kejahatan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat sepanjang malam Tuhan sudah melindungi dan memelihara kami sehingga kami hari ini diberi kesempatan lagi untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami ya Tuhan menjalani hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu dimampukan, ditolong, bahkan dibimbing, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengajarkan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan dan setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu semua benar-benar ada dalam kendali Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah sebab kami sudah siap, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Saya akan baca di ayat 29 sampai 32 dan kita akan baca dan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Ya. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seorang, jikalau ia tidak buat berjahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan jangan memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Haleluya. Pagi hari ini saudara, ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari pagi hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu jangan merencanakan kejahatan. Ya, saya percaya saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara sudah mengenal Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Apalagi di bulan Desember ini, apalagi kita merencanakan kejahatan. Jangan. Bukan hanya karena bulan Desember, kita tidak mengkultuskan bulan Desember. Artinya ini adalah bulan yang spesial bagi kita. Kita bisa mengingat lahirnya juru selamat, kita ingat kita sudah diselamatkan. Kalau merencanakan kejahatan menurut saya keterlaluan. Alkitab jelas berkata, jangan merencanakan kejahatan dengan sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama dengan engkau. Siapapun yang tinggal bersama dengan kita, ataupun yang bertamu dengan kita, ataupun dimanapun kita berada, jangan pernah merencanakan kejahatan. Memang kalau ada orang datang di tempat kita, orang itu tulus saja, polos saja, tentu bisa saja itu bisa jadi kesempatan. Tapi Alkitab jelas berkata, jangan menggunakan kesempatan itu berbuat jahat. Ini adalah nasihat Salomo kepada anaknya dan juga firman Tuhan untuk kita, supaya jangan merencanakan kejahatan. Sebaliknya, di ayat 27:8, kita gunakan kesempatan berbuat baik. Kalau ada orang yang datang di rumah kita atau di tempat kita dimanapun, kita gunakan itu kesempatan berbuat baik kepada orang itu. Ingat, perbuatan baik tidak selalu karena memberi uang. Perbuatan baik apa saja yang bisa kita bisa lakukan, kita beri berbuat baik. Jangan sebaliknya.
direncanakan kejahatan. Itu terlalu. Ya, Anda keterlaluan. Sudah anak Tuhan tapi masih merencanakan kejahatan. Jangan. Jangan merencanakan kejahatan. Ayat 29 tadi ya. Sekarang ayat 30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Ini sekali lagi nasihat Salomo. Gak boleh bertengkar suka-suka hati. Orang itu gak berbuat jahat. Kemudian dalam perjanjian baru dipertegas saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan berarti firman Tuhan setuju kalau orang berbuat jahat kita balas kejahatan. Ya kalau orang tidak berbuat jahat lalu kita bertengkar semena-mena, nggak bisa. Jangan bertengkar. Apalagi dengan tidak ada alasan. Bertengkar itu merugikan. Merugikan orang lain, merugikan Anda sendiri. Ayat 31. Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Jangan memilih satupun dari jalannya. Salomo menasihati anaknya. Kalau anaknya melihat kelaliman, mungkin itu membuat jalannya lebih berhasil. Salomo nasihati anaknya. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat lalim. Saya percaya nasihat ini juga masih berlaku bagi kita. Mungkin kita ada, mungkin, saya tidak menghakimi, bisa saja ada rasa cemburu. Dia itu lakukan ini sehingga dia ini, sehingga lebih berhasil, sehingga dapat ini, sehingga dapat ini. Mungkin dalam hal BLT dia melakukan apalah supaya dengan cara-cara yang tidak tepat sehingga dia dapat BLT. Dikatakan jangan iri hati, jangan memilih satupun dari jalan mereka. Mungkin sepintas jalan mereka itu membuat hidup mereka lebih berhasil. Tapi ingat, Salomo berkata hati-hati karena ada orang menganggap jalannya lurus tapi ujung-ujungnya adalah maut. Itu nasihat Salomo dan itu juga firman Tuhan bagi kita. Supaya kita jangan mengikuti jalan orang lalim. Karena bisa saja di depannya terkesan itu adalah suatu jalan yang menjanjikan. Tapi ingat baik-baik. Endingnya bisa jalan menuju maut. Kita lanjutkan ayat yang 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi saudara, dikatakan di sini karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Coba sekarang kan pertanyaan orang yang sesat dalam konteks ini apa? Ya, orang yang sesat dalam konteks ini satu, orang yang menahan kebaikan. Karena masih satu perikop. Ya, orang yang menahan kebaikan. Kebaikan itu ada bagi dia, pergilah, besok datang lagi, padahal dia bisa melakukan itu. Jadi orang yang sesat yang pertama dalam ayat ini, dalam perikop ini adalah orang yang menahan kebaikan. Padahal kebaikan itu ada pada dia. Yang kedua, orang yang berkata kepada sesamanya, pergilah, besok datang lagi. Padahal dia bisa melakukannya. Kalau saudara bisa melakukan kebaikan, lakukanlah itu. Kenapa dia bilang sesat? Anda tahu yang baik, Anda tidak lakukan. Itu namanya sesat. Sesat dalam konteks ini ya. Kemudian, orang yang merencanakan kejahatan terhadap sesamanya. Sesatlah itu. Masa orang baik-baik aja datang ke rumah lalu rencanakan. Itu sesat itu. Ya. Kemudian orang yang sesat dalam konteks ini, orang yang bertengkar semena-mena dengan sesamanya. Bertengkar semena-mena itu orang sesat. Kenapa? Udah tahu tidak boleh bertengkar, tapi bertengkar itu sesat. Ya. Dalam konteks ini. Kemudian, jangan iri hati kepada orang yang kelaliman. Jadi, kalau Anda iri hati kepada orang itu sesat dalam konteks ini. Ya. Dan jelas dikatakan, orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau kita tahu berbuat baik,
Kalau kita tahu berbuat baik, mari kita berbuat baik. Jangan rencanakan kejahatan kepada sama kita. Justru harusnya kita berbuat baik. Jangan bertengkar semena-mena. Kalau kita bisa berbuat baiklah. Jangan iri hati kepada orang lalim, nggak perlu. Karena jalan orang lalim itu ujung-ujungnya adalah maut. Yang penting di sini katakan apa yang katakan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Mari kita jujur, saudara. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia, dan jujur kepada diri sendiri. Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Tuhan, kalau kita mau bergaul erat dengan Tuhan, mari kita jujur, termasuk jujur di hadapan Tuhan juga. Ya, berani mengaku dosa. Kalau saudara-saudara mau bergaul erat dengan Tuhan, mungkin saudara berusaha berbanyak di konteks ini jujur. Kalau kita mengembangkan sikap jujur, maka kita pasti memperhatikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Wow. Saudara mau bergaul erat dengan Tuhan? Jadilah orang jujur, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, dan juga jujur terhadap diri sendiri. Tidak perlu melakukan pembelaan. Kalau memang kita salah, ya udah mengaku salah. Kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, ya udah mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, ia setia dan adil. Haleluya. Pagi ini saudara, kita diingatkan ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu jangan pernah merencanakan kejahatan, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kemudian, jangan bertengkar semena-mena terhadap sesama, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kemudian jangan iri hati kepada jalan orang lalim, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan ingat, jalan mereka itu adalah ujung-ujungnya maut. Justru yang harus kita kembangkan pagi hari ini adalah yaitu sikap jujur. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan manusia, jujur dengan diri sendiri, karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kami diingatkan kembali ya Tuhan, supaya kami berbuat baik. Jangan sampai kami merencanakan kejahatan, apalagi bertengkar semena-mena. Tuhan, tolong kami supaya jangan sampai kami iri hati kepada orang yang berbuat baik, karena kami tahu itu adalah kekejian bagi Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengembangkan sikap yang jujur. Kami tahu jujur itu nilainya bahkan kadang berat. Tapi Tuhanlah yang menolong kami supaya kami jujur di hadapan Tuhan, jujur dengan sesama, dan jujur terhadap diri sendiri. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami jujur, Tuhan bergaul erat dengan kami. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, supaya kami mengembangkan sikap-sikap kejujuran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami mulai hari ini, kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Terutama kami bisa menerapkan sikap ya Tuhan, mengembangkan sikap jujur, dan mengembangkan sikap rajin berbuat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maranatha, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat Natal bagi kita semua. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam program Renungan Pagi ini. Terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah subscribe, dan saya juga berterima kasih bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam memberikan komentar ya. Bapak Ibu yang mau memberikan pelajaran apa yang
Bapak Ibu temukan dari renungan pagi ini, boleh dituliskan dalam kolom komentar, biar orang yang mengunjunginya juga bisa belajar dari pembelajaran yang sudah saudara-saudari dapatkan. Tidak lupa juga supaya membagikan video ini. Kalau saudara-saudara merasa diberkati, silahkan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang diberkati. Saya mengingatkan kita semua untuk salah satu saudara-saudara mendukung program renungan pagi ini dengan menekan tombol subscribe ya. Tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video pengajaran firman Tuhan lainnya. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, rencana awal memang renungan pagi ini kita mulai dari Matius, tapi saya memutuskan kita lanjutkan saja dulu Amsal ini sampai nanti di akhir tahun ya. Kemudian nanti Januari malam kita mulai itu renungannya itu dari Kejadian. Ya. Jadi renungan paginya nanti kita switch langsung Matius. Ya. Jadi supaya ini mengklarifikasi informasi yang sebelumnya ya. Baik saudara-saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.